Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Ashila Fahrudin, NPM 1007020177070 dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik. Hari ini saya akan memaparkan hasil tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Strategi Pemasaran dengan Pendekatan Analisis SWOT dan Metode Topsis, Studi Kasus Albi Bakery. Albi Bakery merupakan satu di antara banyaknya UMKM yang bergerak di sektor pengolahan makanan, yang memproduksi roti dengan berbagai jenis dan rasa. Permasalahan yang terjadi pada Albi Bakery yaitu ketidaktercapaiannya target volume penjualan yang disebabkan oleh belum ditetapkannya strategi pemasaran yang diperparah oleh kondisi COVID-19. Berikut ini merupakan tabel penjualan Albi Bakery dari tahun 2019 hingga 2021. Adapun perumusan masalah yang terjadi di Albi Bakery, yang pertama, apa saja faktor-faktor lingkungan perusahaan yang dapat menyokong peningkatan volume penjualan oleh Albi Bakery. Yang kedua, bagaimana menentukan perancangan strategi pemasaran yang tepat dipergunakan oleh Albi Bakery untuk meningkatkan volume penjualan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang dimiliki Albi Bakery yang dapat menyokong peningkatan volume penjualan perusahaan. Yang kedua, untuk menganalisis perancangan strategi pemasaran yang tepat untuk dapat diterapkan pada Albi Bakery. Adapun pembatasan masalah, yang pertama, penelitian dilakukan pada Albi Bakery yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Yang kedua, data perusahaan yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu data tahun 2019 hingga 2021. Tinjauan pustaka yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, strategi pemasaran, analisis SWOT, dan TOPSIS atau Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. Adapun metode penelitian yang terdapat pada penelitian kali ini yaitu dimulai dengan tahapan awal penelitian, yaitu dengan studi lapangan dan studi literatur, kemudian melakukan identifikasi dan perumusan masalah. Selanjutnya menentukan tujuan penelitian, menentukan batasan masalah, kemudian terdapat input profil perusahaan berupa struktur organisasi, proses bisnis, dan data penjualan tahun 2019 hingga 2021. Kemudian menetapkan variabel penelitian, yaitu menggunakan bauran pemasaran 7P dan model 5 kekuatan Porter. Selanjutnya, pada tahapan perancangan strategi pemasaran, yaitu terdapat proses kuesioner, penetapan populasi dan sampel, penyebaran kuesioner terbuka, perancangan dan penyebaran kuesioner pretest, melakukan uji validitas. Apabila uji validitas dinyatakan tidak valid, maka diulangi ke proses penyebaran kuesioner terbuka hingga didapatkan data yang valid, maka dilanjutkan ke proses pengujian reliabilitas. Apabila hasil tidak menunjukkan tidak reliable, maka dilakukan kembali penyebaran kuesioner terbuka hingga didapatkan data yang reliable, maka dilanjutkan ke penyebaran kuesioner tertutup. Selanjutnya dilakukan perancangan strategi pemasaran. Adapun proses yang terjadi di perancangan strategi pemasaran yaitu yang pertama, identifikasi faktor internal dan eksternal, penyusunan matriks IV dan EV, melakukan analisis SWOT berupa penyusunan matriks dan kuadran SWOT. Kemudian melakukan perankingan dengan metode TOPSIS dan dilanjutkan ke tahapan akhir penelitian. Berikut ini merupakan alternatif strategi yang dibentuk ke dalam matriks SWOT. Adapun kuadran SWOT yang dihasilkan dari keseluruhan IV dan EV yaitu didapatkan bahwa posisi Albi Bakery berada pada kuadran 2 atau diversification, yang artinya Albi Bakery berada pada situasi dengan berbagai ancaman namun masih memiliki kekuatan internal. Strategi yang cocok untuk situasi ini yaitu dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dalam menghadapi ancaman. Berikut ini merupakan hasil perankingan alternatif strategi dengan menggunakan metode TOPSIS. Dengan V1 yaitu alternatif strategi meningkatkan hubungan baik dengan pemasok dan pelanggan. V2 yaitu alternatif strategi membuat sosial media khusus untuk Albi Bakery, dan V3 yaitu alternatif strategi mendaftarkan produk Albi Bakery ke layanan pesan antar makanan online. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian kali ini yaitu yang pertama, faktor-faktor lingkungan yang dapat menyokong peningkatan volume penjualan yaitu dengan memaksimalkan pemanfaatan kekuatan yang dimiliki perusahaan, serta Albi Bakery dapat juga menggunakan peluang-peluang yang ada sehingga diharapkan kekuatan dan peluang yang dimiliki mampu menutupi kekurangan
dan mampu mengurangi dampak atau bahkan menghindari ancaman yang ada, serta dapat meningkatkan volume penjualan bagi Albi Bakery. Yang kedua, perancangan strategi yang tepat dan menjadi prioritas bagi Albi Bakery berdasarkan hasil perankingan menggunakan metode Topsis, yaitu dengan membuat akun media sosial khusus untuk Albi Bakery sebagai sarana promosi, interaksi, dan transaksi secara online. Sehingga Albi Bakery dapat terus mengikuti perkembangan zaman yang semakin memudahkan Albi Bakery dan pelanggan dalam melakukan transaksi. Sekian pemaparan tugas akhir saya. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.